Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa, khususnya untuk seluruh siswa-siswi SMP Muhammadiyah 4 Kertanegara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang sejarah lokal, Mapel IPS kelas 7 SMP Muhammadiyah 4 Kertanegara. Berikutnya ada subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah perjuangan Sultan Nuku, yang kedua adalah perjuangan Ratu Kalinyamat. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu menjelaskan peran dan sifat-sifat tokoh yang ada dalam sejarah lokal, yaitu ada sejarah tentang bagaimana perjuangan Sultan Nuku dan juga perjuangan Ratu Kalinyamat. Kita akan bahas yang pertama adalah Sultan Nuku, di mana pada tahun 1780 seluruh daerah Maluku melibatkan Papua mengalami pergolakan dalam pergantian tahta di Kerajaan Tidore. Kemudian ada beberapa macam tokoh yang mempunyai peran penting dan juga sebagai tokoh sentral, diantaranya adalah Nuku bersama Kamaluddin, adiknya. Kemudian setelah Sultan Haisira meninggal pada April 1780, maka Belanda mempunyai gagasan untuk menjadikan Tidore sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Pata Alam kemudian diangkat oleh Belanda sebagai Sultan di Tidore. Namun di hati rakyat, Kamaluddin dan Nuku yang memiliki hati yang terkemuka di masyarakat. Kemudian kedudukan Sultan Nuku semakin kuat setelah diangkat sebagai sultan oleh bangsa Papua. Nuku mempunyai basis yang kuat dan menyerang seram untuk merebut daerah tersebut dari Ternate. Pada tahun 1783, Pata Alam melancarkan sebuah strategi dalam rangka meroleh loyalitas dari raja-raja di Papua. Tetapi berujung gagal, utusan tersebut justru berbalik arah dengan memihak kepada Sultan Nuku. Papua dan Nuku akhirnya bersatu untuk bersama-sama melawan Belanda. Kemudian ini contoh bagaimana gambar Masjid di Waru, Seram, markas Sultan Nuku dalam memperjuangkan melawan Belanda. Ini gambarnya seperti ini, contoh gambar bagaimana rumah-rumah pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Berikutnya adalah masa kejayaan Sultan Nuku. Tahun 1794 Masehi merupakan tahun yang sangat keuntungan bagi Sultan Nuku karena mendapatkan dukungan dari Inggris. Banyak rakyat Tidore memihaknya. Kemudian Jamaluddin selaku ayah dari Sultan Nuku juga kembali dari pengasingan dan ikut bergabung dengan Sultan Nuku. Angkatan Laut Nuku muncul di Tidore pada tanggal 12 April 1979 yang terdiri dari 79 kapal Angkatan Laut Nuku dan sebuah kapal Inggris. Sebagian besar pembesar kerajaan menyerah. Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate, namun Nuku yang menduduki Tidore menggempur berkali-kali Ternate dan akhirnya Ternate diserahkan oleh Belanda pada tanggal 12 Januari 1781. Kemudian pada perjalanannya akhirnya Sultan Nuku memperoleh pengakuan resmi dari Belanda, yaitu diangkat sebagai Sultan Tidore setelah melalui perjuangan panjang dan penuh dengan kegigihan. Nuku memerintah sampai 14 November 1805 dan meninggal sebagai Sultan Kerajaan Tidore pada usia 67 tahun. Kemudian memiliki gelar Sultan Syaitul Jihad, Amiruddin Saifuddin, Syah Muhammad El-Mab'us, Kaicil Paparangan, Jau Barakati Nuku. Nah, itu salah satu perjuangan dan bagaimana proses kejayaan Sultan Nuku pada masanya. Kita lanjutkan, yang kedua adalah tentang sejarah perjuangan Ratu Kalinyamat, di mana Ratu Kalinyamat ialah putri ketiga dari Sultan Trenggono yang nama kecil Ratu Kalinyamat yaitu Retna Kencana.
Diberikan gelar Kalinyamat karena setelah ia menikah dengan Raden Thoyyib atau Sultan Hadirin dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Kemudian kekacauan di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggono dalam ekspedisi di Panarukan. Kemudian bagaimana perjuangan Ratu Kalinyamat? Salah satunya adalah ada salah satu tokoh yang bernama Arya Penangsang, anak dari Pangeran Sedaing Lepen, cemburu atas pengangkatan Sunan Prawoto, dan Sunan Prawoto pun dibunuh sebagai upaya balas dendam, dan Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat kemudian pergi ke Kudus dalam rangka memperjuangkan keadilannya kepada Sunan Kudus. Namun dalam perjalanan pulang, Sultan Hadirin dibunuh oleh utusan dari Aryo Penangsang. Kemudian selanjutnya ini ada gambar bagaimana Pelabuhan Jepara sekitar tahun 1650 yang di bawah pemerintahan Ratu Kalinyamat menjadi tempat penting dan strategis di pesisir utara Jawa. Kemudian pada masa kejayaan Ratu Kalinyamat setelah Aryo Penangsang sebagai pembunuh dari Sultan Hadirin, akhirnya Ratu Kalinyamat kemudian dikenal sebagai wanita penguasa di Jawa. Sejak pertengahan abad ke-16, Ratu Kalinyamat tampil sebagai salah satu tokoh penting yang berpengaruh di pantai utara Jawa. Kekuasaannya pun meliputi Pati, Juwana, Jepara, dan Tembang. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara kemudian berkembang pesat, terutama pada bidang pelayaran dan perdagangan. Kemudian keberhasilan lain ditunjang oleh pelabuhan yang aman dan angkatan laut yang cukup banyak. Kemudian juga Ratu Kalinyamat melakukan kerjasama dengan penguasa di daerah lain melalui Maluku, Cirebon, Tuban, Johor, dan masih banyak lagi, sehingga berdampak aspek ekonomi semakin aman dan tentram. Kemudian berkat keberanian dan jiwa kepemimpinannya, Portugis menyebut Ratu Kalinyamat ini sebagai Rainha de Jepara, Senhora Poderosa Risa de Great Dame, yang artinya adalah Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa dan wanita pemberani. Nah, itu salah satu pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada dua sejarah tentang perjuangan Sultan Nuku dan juga Ratu Kalinyamat. Kemudian dari hal-hal yang bisa kita peroleh, ada beberapa macam sifat yang bisa kita teladani. Beliau sebagai pejuang yang gigih, pantang menyerah, kemudian juga ada perempuan yang pemberani yang bisa melakukan emansipasi wanita, dan ini tugasnya bisa kalian perhatikan, jelaskan peran dan sifat-sifat Sultan Nuku dan Ratu Kalinyamat yang ada dalam sejarah lokal di atas. Kemudian selain itu kalian telaah untuk mendapatkan nilai-nilai yang dapat kalian dapatkan setelah membaca sejarah lokal tersebut. Kalian biasa kerjakan di buku tulis, kemudian difoto, kirim japri ke Pak Guru. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.